السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadith yang matanya oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, sampai pada ucapan beliau, wa anna nafsan lan tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Kata beliau rahimahullah, dan bahwasanya satu jiwa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, sudah tertulis di dalam kitabnya. Kama dzakara Allah, dan itu sebagaimana diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sata'til ayah allati istashhada biha, dan akan datang nanti insyaallah ayatnya yang beliau jadikan sebagai dalil. Wa idan qada ajalul mar falaysa illa al maut, maka kalau sudah datang ajal seseorang maka tidak lain kecuali dia pasti mati. Allah berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 4, bagi setiap umat sudah ada ajal-ajalnya, batas-batas akhir kehidupannya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, maka kalau sudah datang ajal-ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan bisa ditunda sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan. Wala thaniya alladhi katabahu Allah minal ajal la yataghayyar abada, dan tidak ada ajal yang kedua, tidak ada pula perubahan dari apa yang sudah Allah tuliskan.
Wa laysa lahu anhu al-faut. Dan tidak mungkin baginya ada faut. Faut itu luput. Harusnya mati, tapi gak berhasil, gak mati. Gak ada. Gak mungkin luput, gak mungkin bisa lepas dari ajal yang sudah ditakdirkan. Qala Allah berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bagi setiap umat ada ajal-ajalnya. Sudah ada batas-batas akhirnya. Dan kalau sudah datang batas akhirnya, maka tidak mungkin bisa ditunda, nggak mungkin bisa dimajukan. Berarti ajal, bentuk jamak dari ajal, ada yang berbentuk ajalul umam, ajal terhadap satu umat, dan bisa pula ajal bagi pribadi-pribadi manusia. Artinya ada batas akhir dari perorangan. Si fulan batas akhirnya hari ini, hari itu. Si Alan ajalnya hari ini tanggal sekian, jam sekian. Ada pula ajal bagi ummah. Umat ini akan habis pada hari ini atau pada tahun sekian, pada abad sekian. Bani Fulan atau kaum Ad atau kaum Samud akan habis pada tahun sekian, tanggal sekian. Ini khonirina azakumullah ajal. Bahkan pada bumi ini pun ada ajalnya. Idza jaa ajaluha, kalau datang batas akhir dari bumi ini, maka kehancuran yang terjadi, yaitu hari kiamat. Idza jaa ajalul ummah intaha fi akhir lahzatin tantahi a'maruhum allati qaddaraha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau satu umat sudah datang ajalnya, maka di akhir detik berakhirnya ajal dia, maka terjadilah kehancuran atau tantahi a'maruhum, habis umur-umur mereka yang sudah Allah takdirkan. Wal afrad kadzalik, demikian pula secara pribadi-pribadi. Kalau sudah datang ajalnya pada si fulan dan si alan, maka mesti tidak lain kecuali kematian. Wal hayawanat kadzalik, binatang-binatang juga demikian. Dicatat ajalnya. Ada binatang yang panjang umurnya dicatat oleh Allah sampai sekian lama, sampai yang memeliharanya sudah mati, binatangnya masih hidup. Ada yang sebaliknya, sebentar sekali umurnya. Bahkan ada yang umurnya nggak sampai sehari. Pagi dia lahir, siang atau sore dia mati. Semua sudah tercatat ajal-ajalnya. Wal makhluqat kulluha kadzalik, dan semua makhluk tidak dikecualikan. Artinya semua makhluk, apakah dalam bentuk manusia atau dalam bentuk jin atau dalam bentuk binatang-binatang yang lain atau dalam bentuk malaikat sekalipun, semua ada ajal-ajalnya yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu wasyayatin, demikian pula para malaikat, demikian pula para syaitan, kulluhum lahum ajal. Semuanya memiliki ajal muhaddad yang sudah ditentukan. La yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Walihada lamma qalat Ummu Habibah, oleh karena itu ketika Ummu Habibah berkata, Ummu Habibah zaujun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anha, dia berkata dalam doanya, Allahumma amti'ni bi zauji Rasulullah SAW wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, senangkanlah aku dengan suamiku Rasulullah SAW
dan dengan bapakku Abu Sufyan dan dengan saudaraku Muawiyah. Artinya ingin tetap bersama mereka terus menerus. Mudah-mudahan dipanjangkan umur-umurnya begitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qad sa'altillah li ajalin madrubah." Engkau telah meminta kepada Allah sesuatu yang merupakan ajal-ajal yang sudah tercatat. Wa ayyamin ma'dudah, hari-hari yang sudah ditentukan. Wa arzaqin maqsumah, rizki-rizki yang sudah dibagi oleh Allah. Lan yu'ajjila syai'an qabla hillihi, enggak akan disegerakan sebelum waktunya, enggak pula ditunda setelah waktunya. Dan engkau berbicara, berdoa, meminta sesuatu yang sudah dicatat. Ajal-ajal yang sudah tertentu, yang mahdudah, yang tidak mungkin ditunda sedikit pun dari waktunya, dan tidak mungkin disegerakan dari waktunya. Walau kunti sa'altillaha an yu'idaki min adabin fin nar aw adabin fil qabr kana khairan wa afdal. Kata Nabi, kalau engkau meminta agar Allah melindungimu dari adab neraka atau dari adab kubur, maka itu lebih baik dan lebih afdal. Khairun wa afdal. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Menunjukkan bahwa ajal madrubah, ajalun nas sudah tertentu. Tanggal-tanggalnya sudah tertentu, waktu-waktunya sudah tertentu, kenapa dan kayak apanya sudah tertentu. Wa ayyamuhum ma'dudah, hari-harinya juga sudah tertentu. Wa arzaquhum maqsumah, rizki-rizkinya juga sudah tertentu. Walan yataghayyar syai'un min dzalik, dan gak akan berubah sedikit pun. Ma katabahu Allahu lak min ajalin la yataghayyar. Apa yang sudah ditulis untukmu dari ajal-ajalmu tidak akan berubah. Kamu semangat beramal ataupun bermalas-malasan, kamu berjuang fisabilillah ataupun menghindar, kamu perang jihad fisabilillah ataupun engkau lari dari perang, engkau tetap akan mati di waktu yang sama, yang sudah tertentu, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma katabahu laka min rizqin la yataghayyar. Apa yang Allah tuliskan untukmu dari rizki juga tidak berubah. Engkau meninggalkan kewajiban-kewajiban karena mencari rizki, dan engkau meninggalkan pasarmu karena kewajiban-kewajiban, rizkimu akan sama. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang kayyis, seorang yang cerdas, pasti dia akan mementingkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Karena dia tahu rizki sudah ditentukan. Wala yazidu wala yanqus syai'un min dzalik, tidak bertambah, tidak berkurang sedikit pun dari apa yang sudah dicatat. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, sudah diangkat pena dan sudah kering lembaran-lembaran. Catatan takdir sudah selesai. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang akan menimpamu gak akan meleset darimu, dan apa yang tidak akan menimpamu tidak akan menimpamu. Apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Fal umur madbutatun muqaddaratun mahkumah. Urusannya sudah ditentukan, sudah ditakdirkan, dan sudah dihukumkan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahkamah Allah sudah putuskan dengan hikmah tabaraka wa ta'ala. Wa likulli ummatin ajal,
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Bagi setiap umat sudah ada ajalnya. Maka jika datang ajalnya enggak akan dimajukan, enggak akan dimundurkan sedikit pun. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti benar. Wa qala, dan berkata pula, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Dan setiap jiwa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Catatan yang sudah lebih dulu. Kitaban muajjala. Sudah tertentu. Falan tamuta nafsun walan tahya walan ta'isha walan tataharraka illa biiznillah. Tidak akan mati satu jiwa, enggak akan hidup, enggak akan dia ya'ish, tidak bergerak kecuali semuanya dengan takdir Allah, dengan izin Allah. Wa kullu syai'in fi hadzal kauni yataharrak biidznillah. Bahkan semua yang ada di alam ini bergerak dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Wa yaqif biidznillah, berhenti juga dengan izin Allah. Wa tantahi hayatul insan biidznillah, dan akan berakhirnya kehidupan seseorang juga dengan izin Allah. Kitaban muajjala, ay katabahu Allah fil lauhil mahfuz. Maknanya sudah dicatat oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah di dalam al-lauh al-mahfuz. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sebelum dia menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi 50.000 tahun, Allah sudah mencatat. Akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Allah ciptakan pena dan Allah katakan kepadanya, tulislah. Kalau ma aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kain ilal abad. Tulislah semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Maka pena itu menulis semua yang akan terjadi dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu. Pohon yang ini tumbuh kapan, matinya kapan. Manusia yang ini lahirnya kapan, meninggalnya kapan. Yang sana demikian pula, semuanya sudah tercatat. Hadhihi dabbah wa hadhihi al-hasyarah maktubatun fil lauhil mahfuz. Binatang yang ini, serangga yang itu sudah tercatat seluruhnya di lauhil mahfuz. Maktubun umruha, dan sudah tertulis umur-umurnya. Wa nihayatu hadzal umur, dan berakhirnya umur-umur mereka juga sudah tercatat. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu sudah kami hitung, kata Allah, sudah kami catat fi imamin mubin. Apa itu imamin mubin? Lauh al-mahfuz, ay fil lauhil mahfuz. Qala rahimahullah, berkata lagi Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa yashhaduna anna man mata aw qutila faqad inqadha ajaluhu. Dan barang siapa yang sudah, maksudnya yashhadun, mereka bersaksi, masih apa yang pernah kita bahas di awal kitab. Mereka ahlus sunnah wa ashabul hadis. Mereka ahlus sunnah wa ashabul hadis yashhadun, mempersaksikan bahwa siapa yang mati atau terbunuh berarti ajalnya sudah datang. Lianna al-mu'tazilah yaqulun, karena mu'tazilah berkata, innal maqtul quti'a alaihi ajaluh. Kata mu'tazilah bahwa orang yang terbunuh itu ajalnya terputus. Harusnya dia sekian umurnya terputus dengan pembunuhan.
Lau turika la'asha ilal ajal. Kata Mu'tazilah, kalau dibiarkan tidak dibunuh, niscaya dia akan hidup sampai batas waktu yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Mu'tazilah. Wa hadza laisa bisahih. Ini tidak benar. Hadza dhalalun wa i'yadu billah. Ini kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Dan subhanallah, keyakinan Mu'tazilah ini diyakini oleh sebagian masyarakat awam, bahwa kalau ada seorang bunuh diri atau dibunuh, maka dikatakan bahwa dia belum diterima rohnya karena ajalnya belum sampai, diputus oleh orang yang membunuh. Karena belum sampai, maka dia masih arwahnya gentayangan di sana sini. Fahadha dhalalun mubin. Ini kesesatan. Apakah dia mati karena sakit, atau mati karena kecelakaan, atau mati karena terbunuh, atau mati karena bunuh diri, semuanya sudah menunjukkan ajalnya sampai di situ. Semuanya menunjukkan kalau ajalnya sudah datang. Dan itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin akan ada yang terjadi kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal maqtul maktulun bi ajalih. Siapa yang terbunuh? Terbunuh dengan ajalnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qaddara al-maut wal hayah wa qaddara al-asbab. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan kematian dan menakdirkan pula sebab-sebabnya. Maktulun bi ajalih. Yang dibunuh dengan ajalnya. Artinya dibunuh karena ajalnya sampai situ. Kalau saja ajalnya belum sampai, nggak akan berhasil orang itu membunuh, nggak akan berhasil. Kalau ajalnya belum sampai, dia bunuh diri dengan apapun akan gagal. Kalau ajalnya belum sampai, maka ketika dia mati karena bunuh diri, maka karena ajalnya memang sudah sampai. Demikian pula yang dibunuh. Wa hadza yamutu bisababi kadza. Allah sudah catat semua kematian dan Allah catat pula sebab-sebabnya. Yang ini mati karena sebab ini, yang itu mati karena sebab itu. Wa hadza yuqtal, wa hadza yataradda min syahiq, wa hadza yuhraq, wa hadza yughraq. Yang ini kehabisan nafas tercekik, yang ini karena terbakar, yang ini karena tenggelam. Wa hadza yamutu bil haqq, wahada yamutu bil gharaq. Kalau yang ini tenggelam, yang ini terbakar, berarti ini mati karena kebakaran. Yang ini mati karena tenggelam. Wahada yamutu bi taraddi wa hada ila akhirih. Faqaddara al-ajala wa qaddara al-asbab. Allah takdirkan ajal-ajalnya dan Allah takdirkan pula sebab-sebabnya. Allati tantahi biha hadhihi al-ajal. Yang memang berakhir ajal-ajalnya saat itu. Fakalamul Mu'tazilah kalamun batil. Maka ucapan Mu'tazilah adalah ucapan yang batil. Wal ayat wadihatun annahu la yazid lil insani fi umrihi. Dan ayat-ayat Allah sangat jelas bahwasanya tidak akan bertambah bagi seseorang umurnya sesaat pun. Wasa'ah hiya aqallu zaman. Dan sa'ah yang dimaksud dalam ayat ini adalah aqallu zaman. Waktu yang paling sedikit. Itu sa'ah. Jadi jangan kamu terjemahkan sa'ah dengan jam yang bermakna 60 menit. Bukan. Bukan itu yang dimaksud. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna sa'atan, maknanya saat yang paling kecil, tidak bisa dimajukan sedikit pun, enggak bisa dimundurkan sedikit pun. Maka terjemahan yang paling tepat adalah saat. Dan bisa jadi kalimat saat itu dari bahasa Arab. Sa'atun, saat. Saat. Artinya tidak bisa dimajukan sesaat pun, enggak bisa dimundurkan sesaat pun. Karena tafsirnya sa'ah di sini adalah aqal
Al-waqt, paling sedikit dari waktu. Berapa paling sedikit waktu? 1 detik? Masih bisa lebih sedikit lagi dari itu. Saat. Barakallahu fikum. Qala, yang namanya sa'ah hiya aqallu zaman fi lughatil Arab, yang paling sedikit dari waktu. Demikian dalam bahasa Arab. Apakah daqiqah atau thaniyah, apakah menit ataupun detik, tidak bisa bertambah semenit pun, tidak bisa berkurang. Enggak bisa bertambah sedetik pun, enggak bisa berkurang. Enggak bisa bertambah sesaat pun, enggak bisa berkurang sesaat pun. La yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Wa idza qutila bi ajalih alladhi qaddarahu Allah. Kalau dia terbunuh, berarti dia terbunuh karena ajal dia sudah datang saat itu, yang Allah sudah takdirkan. Qaddara ajalahu wa qaddara bimadza yamut. Allah takdirkan ajalnya dan Allah takdirkan pula kenapa dia mati. Wa bimadza tantahi hayatu, dan dengan apa berakhir umurnya. Semuanya sudah Allah catat. Fakalamul Mu'tazilah batilun, maka ucapan manusia dari kalangan Mu'tazilah adalah batil. Demikian pula ucapan kaum Sufi batil. Demikian pula kaum khurafat yang menyatakan arwahnya gentayangan karena belum ajalnya, batil. Oleh karena itu, musannif menerangkan, Ahlus Sunnah tidak meyakini seperti itu. Ahlus Sunnah ashabul hadis yashhaduna, mereka semua mempersaksikan secara ijma', secara sepakat, anna man mata aw qutila faqad inqada ajaluhu. Siapa yang mati atau terbunuh berarti ajalnya telah habis atau telah datang ajalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kuntum fi buyutikum labarza alladziina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Katakan, kalaupun kalian di rumah-rumah kalian, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Kalaupun kalian di rumah-rumah kalian tidak ikut berperang, niscaya kalian akan keluar ke tempat-tempat di mana kalian dicatat oleh Allah akan terbunuh. Ila madaji'ihim, di tempat-tempat berbaringnya mereka, di tempat-tempat matinya mereka. Nggak ikut perang, di rumah. Kalau sudah takdirkan mati di tempat tertentu, niscaya dia akan keluar. Entah karena penasaran melihat bagaimana berkecamuknya perang. Begitu keluar, terkena peluru, nyasar, mati. Karena memang sudah tercatat, harus mati saat itu. Maka akan datang ke tempat-tempat matinya. Sebagian lain naik ke tempat tinggi, mau nonton peperangan. Tiba-tiba terkena panah, jatuh dari atas, mati. Karena memang sudah tercatat akan terbunuh di situ. Dari rumahnya keluar jalan untuk mati. Kata Allah, "Qul law kuntum fi buyutikum." Katakan, walaupun kalian di rumah-rumah kalian, niscaya kalian akan keluar ke tempat mati kalian kalau memang sudah takdirkan mati. Al-munafiqun yatakhallafuna khaufan minal maut. Para munafik di zaman Rasulullah SAW tidak mau berangkat perang, tidak mau ikut jihad fi sabilillah, tidak mau berjuang. Khaufan minal maut, karena takut mati. Fayaqulu lahum Allah, maka Allah pun berkata kepada mereka, innal mauta ya'tikum walau kuntum fi burujin musyayyadah. Allah katakan pada mereka bahwa kalian akan didatangi kematian kalian walaupun kalian di atas bangunan tinggi yang kokoh, di atas benteng yang kokoh, tetap akan mati. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan didatangi kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian di tempat perlindungan yang kokoh, di benteng-benteng yang kokoh. Fil waqtil ladzi kataballahu 'alal insan an yamut. Tentunya akan datang kematian tadi
pada waktu yang sudah Allah catat bahwa dia akan mati. Wa idza kataballahu alaihim an yuqtal bi yakhruju raghma anfih. Kalau Allah sudah catat dia akan mati, akan terbunuh, maka dia mesti akan keluar raghma anfihi, bagaimanapun juga, fayuqtal, dan kemudian terbunuh fil madja' alladhi haddadahu Allah, akan terbunuh di tempat yang sudah Allah catat. Ima keluar rumah di depan pintunya tertembak, atau keluar dia ke tempat lain kemudian terbunuh di tempat tersebut, karena memang dicatat oleh Allah akan mati di sana. Yang sudah Allah tentukan minal azali, sejak dulunya. Hinama kataba fil lawhil mahfuz, sejak Allah tulis di lawhil mahfuz, anna fulanan yamutu fil makanil fulani, bahwa si fulan akan mati di tempat fulan, wa fil waqtil fulani, dan di waktu fulani, karena sebab fulani akan mati di tempat tertentu, di waktu tertentu, karena sebab tertentu, semuanya sudah dicatat. La yataghayyar min dzalika syai', enggak akan berubah sedikit pun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Tidakkah kau lihat orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dalam jumlah ribuan orang, hadaral maut, karena takut mati. Faqala lahum, maka Allah katakan pada mereka, mutu, matilah kalian. Maka matilah mereka semuanya, ribuan. Tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan kembali. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Amatahumullah, Allah matikan mereka, padahal kharaju firaran, padahal keluarnya untuk menghindar dari mati. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kasus uap beracun yang pernah menimpa beberapa masyarakat, itu mereka bingung berlarian kemana, karena nggak kelihatan. Tiba-tiba si fulan mati, yang ini mati, yang itu mati. Maka mereka berkata, ke atas, mereka ke atas semua. Ke sungai, mereka ke sungai semua. Ternyata yang terbanyak malah menuju sungai. Sedangkan gas beracunnya itu ternyata memiliki berat, sehingga dia turun ke bawah, ke tempat yang rendah. Maka semua yang turun ke sungai bertumpuk-tumpuk, mereka mati di sana. Dan itu terjadi di negeri kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa dia ke bawah dan kenapa yang itu ke atas? Dalam keadaan semua tidak tahu kemana nyari selamat, karena nggak kelihatan gasnya. Kalau terlihat ini, maka dia akan bisa menghindar. Mereka nggak tahu. Yatba'u kulla na'ik, mengikuti suara yang paling keras, ke bawah semua, naik semua, berlarian ke sana kemari dalam keadaan tidak tahu harus lari kemana. Maka mereka bertumpuk-tumpuk di sungai, sekian ratus orang. Yang sudah dicatat akan mati turun, yang dicatat akan selamat dia naik. Padahal secara pikiran seseorang, ke atas berarti mendekat ke sumbernya, karena sumbernya di atas, dari gunung, dari lahar, atau dari kawah gunung berapi racunnya. Tetapi begitulah jalannya racun tadi. Ikhwani fid din, a'azakumullah, terjadi pula di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika berperang melawan Tatar, atau biasa kita sebut Tartar, bangsa Tartar. Sebagian kaum muslimin lari, haraba ba'dun nas,
famata aktsaruhum wa hum farrun. Ternyata yang lari ini sebagian besar mati. Yang lari ini bukan karena perang, tetapi karena penyakit yang menimpa mereka atau karena sesuatu hama atau sesuatu yang mematikan mereka, penyakit yang ada di jalanan, di hutan-hutan tersebut, sehingga hampir semuanya mati yang lari. Sedangkan yang perang nggak ada yang mati kecuali sedikit. Alladzina samadu wa wajahul adu ma qutila minhum illa al-qalil. Adapun yang istiqamah, yang semangat untuk berperang melawan orang-orang kafir Tartar, mereka semuanya selamat, tidak terbunuh kecuali sedikit. Wa fi dzalika ibrah, dan itu sebagai pelajaran. Lihat, yang lari hampir semuanya mati karena terkena wabah yang mematikan. Sedangkan yang berperang malah selamat. Fal firaru la yunji minal mauti abada. Maka yang namanya lari dari perang enggak akan menyelamatkan sama sekali. Lari dari perang tidak menjadikan dia tambah panjang umurnya, tidak. Tanggalnya tetap, ajalnya tetap. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wal mu'min yajib alaihi an yu'mina bil qadari wa an yatawakkal 'ala Allah. Maka seorang mukmin semestinya dia bertawakal kepada Allah, beriman kepada takdir. Tatabaddad anhu katsirun minal makhawif, niscaya akan hilang segala macam rasa takut karena beriman pada takdir dan karena tawakal Allah, tawakal Allah. Sehingga akan berani para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in karena beriman kepada takdir, karena tawakal ala Allah, maka mereka menjadi singa-singa Allah dalam jihad fi sabilillah. Lakin indama yad'uf imanuhu bil qadari, tetapi ketika semakin lemah imannya terhadap takdir, kurang percaya dengan takdir, awadim imanu atau tidak percaya sama sekali dengan takdir, maka tuhitu bihil makhawif, maka dia diliputi rasa takut. Naik kendaraan takut, jangan-jangan saya mati. Berperang takut, jangan-jangan saya terbunuh. Keluar rumah takut, jangan-jangan banyak penyakit. Akhirnya ngurung diri di rumahnya, kebingungan. Akhirnya mati ketakutan. Mati karena ketakutan. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Allah, katakan la yusibana illa ma kataballahu lana. Enggak akan menimpa kami kecuali yang sudah ditakdirkan pada kami. Selesai. Sara la yakhafu illallah. Orang yang seperti ini yang menyatakan lan yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah takdirkan pada kami, maka orang ini jadi pemberani, tidak takut kecuali kepada Allah. Wala tahunu indahu al-masaib. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa tahunu indahu al-masaib, maka terasa kecil bagi mereka musibah-musibah. Wa qala aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dan juga berkata, membawakan ayat Allah Ta'ala, dimanapun kalian berada akan datang pada kalian kematian, walaupun kalian fi burudin musyayyadah. Fal mautu atin fil lahzah, maka kematian akan datang pada saat yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau tahassanat bi ahsanil husun, walaupun dia berlindung di balik benteng yang sangat kokoh. Walau kunt fi burujin musyayyadah, walaupun engkau di balik benteng yang kokoh. Walau kunta fi a'maqil ard, walaupun engkau di dalam bumi yang terdalam.
Au fi adghalil jibal, atau di puncak gunung yang tertinggi. Ainama kunt, dimanapun kamu berada, ya'tikal maut, akan datang kematian. Fil lahzatil lati qaddaraha Allah, di lahzah, di saat yang Allah takdirkan. Dan dengan sebab yang Allah takdirkan. Fayajib 'alal muslim an yatarassakh hadhil aqidah fi nafsihi. Maka semestinya seorang muslim mengkokohkan akidah dalam hatinya. Memantapkan akidah ini dalam hatinya. Bahwa kematian sudah ditakdirkan oleh Allah. Enggak akan berubah, enggak akan bisa maju, enggak akan bisa mundur. Hendaklah beriman dengan seyakin-yakin keimanan. Bahwa semua sudah ditakdirkan. Wa anna ayyi syai'in fil ardi min mautin aw hayatin aw sihhatin aw maradin aw faqrin aw ghinan lan yahdus illa bi'idznillah. Hendaklah meyakini bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, apakah kematian atau kehidupan atau kesehatan atau sakit atau kekayaan atau kemiskinan, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika muqaddar, semuanya sudah ditakdirkan, la yataghayyar, enggak akan berubah min dzalika syai' abada, enggak akan berubah sedikit pun selama-lamanya. نكتفي بهذا القدر نواصل إن شاء الله بعد العيد بإذن الله تعالى وعنايته وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.